Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Nama saya Sherly Oktavia Intani, NPM 1941010441, mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dari kelompok KKNDR 349 dengan dosen pembimbing lapangan Dr. Emmawardi CMSI. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penguatan moderasi beragama di Indonesia. Penguatan moderasi beragama tengah menjadi salah satu program prioritas pemerintah Indonesia. Pada tahun 2019, Kementerian Agama telah menerbitkan buku moderasi beragama. Namun, di masyarakat muncullah salah paham tentang konsep moderasi beragama. Tidak sedikit masyarakat yang beranggapan bahwa seseorang yang bersikap moderat berarti tidak teguh pendiriannya atau tidak bersungguh-sungguh dalam beragama. Banyak juga yang menganggap konsep ini berarti memoderasi agama. Benarkah demikian? Apa sesungguhnya moderasi agama? Dan seberapa pentingkah moderasi beragama dipraktekkan? Moderasi beragama dapat didefinisikan sebagai cara pandang, sikap, dan praktik agama yang memiliki prinsip adil dan berimbang guna membangun kemaslahatan umum. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya dan tidak ekstrim. Baik ekstrim dalam meyakini secara mutlak kebenaran satu tafsir agama dan menganggap sesat penafsir lainnya, maupun ekstrim dalam mendewakan akal hingga mengabaikan kesucian agama. Orang yang mempraktekkan hal tersebut disebut moderat. Moderasi juga dikenal dalam berbagai agama. Di Islam disebut sebagai konsep wasatiyah, dalam tradisi Kristen sebagai konsep Golden Mean, dalam tradisi agama Buddha sebagai Majjhima Patipada, dalam tradisi agama Hindu sebagai Madhyamika, dalam Konghucu sebagai Zongyong. Semua istilah dalam setiap agama itu mengacu pada satu titik makna yang sama, yaitu tidak berlebih-lebihan dalam beragama merupakan sikap beragama yang paling ideal. Kemudian, seberapa pentingkah moderasi beragama? Moderasi beragama diperlukan karena sifat ekstrim dalam beragama tidak sesuai dengan esensi ajaran agama itu sendiri. Perilaku ekstrim atas nama agama juga sering mengakibatkan lahirnya konflik, rasa benci, intoleransi, dan bahkan peperangan yang memusnahkan peradaban. Sikap-sikap seperti itulah yang perlu dimoderasi. Moderasi beragama merupakan upaya mengembalikan pemahaman dengan praktik beragama agar sesuai dengan esensinya, yakni untuk menjaga harkat martabat dan peradaban manusia. Agama tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang justru merusak peradaban. Sebab sejak diturunkan, agama pada hakikatnya ditunjukkan untuk membangun peradaban itu sendiri. Ada 4 indikator yang dapat digunakan untuk mengenali seberapa kuat moderasi beragama yang dipraktikkan oleh seseorang, yaitu yang pertama, komitmen kebangsaan, kedua, toleransi, ketiga, anti kekerasan, keempat, akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Menyadari pentingnya moderasi beragama. Penguatan moderasi beragama telah menjadi salah satu program prioritas nasional yang menjadi revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. Berangkat dari temuan lemahnya pemahaman dan pengalaman nilai agama yang moderat dan inklusif, maka kebijakan diarahkan untuk memperkuat moderasi beragama sebagai cara pandang, sikap, dan praktik agama untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang damai, inklusif, dan toleran. Moderasi beragama harus dipahami sebagai komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan di mana setiap warga masyarakat, apapun suku, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, dan pilihan politiknya harus mau saling mendengarkan satu sama lain, sehingga kita dapat saling merawat dan menghormati keberagaman bangsa yang merupakan rahmat dari Tuhan. Jadi, mari bijak dalam beragama dengan menjadi yang moderat.